Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik untuk teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Ya, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan ya di dalam diri seseorang ataupun seorang anak di dalam memahami sebuah nilai, ya, sistem aturan, ya, bagaimana dia menginternalisasikan di dalam dirinya. Ya, kita akan melihat. Oke, ya, biografi dari seorang Kohlberg, ya. Nama aslinya adalah Lawrence Kohlberg, ya. Fokus penelitiannya adalah bagaimana perkembangan moral, ya. Dan ia akan menyempurnakan rumusan awal dari Piaget, ya, yang berkata, nanti kita akan melihat gitu ya, anak usia 10 tahun ke bawah itu beranggapan bahwa peraturan itu merupakan sesuatu yang rigid yang harus dilakukan. Ya, tetapi anak 10 tahun ke atas itu pemahamannya terhadap sebuah nilai aturan itu lebih fleksibel, ya. Nah, ia masuk di Universitas Chicago mengambil jurusan psikologi, ya. Dan dia sangat tertarik dengan teorinya Piaget dan ia di dalam penelitiannya ia menggunakan subjek pada usia 10, 13, dan 16, ya. Alasannya kenapa? Karena di usia 10, 13, dan 16 ini anak-anak mulai bisa mengembangkan pemikiran abstraknya, sehingga ketika diberi katakanlah kasus gitu ya, melakukan analisis kasus, anak itu lebih bisa mengembangkan pemahaman abstraknya seperti itu ya, untuk mengetahui pemikirannya tentang sebuah nilai moral. Nah, di sini tahapan-tahapan penilaian moral dari Piaget ini yang mendasari ya dari teori perkembangan Kohlberg, ya. Anak 10 tahun ke bawah atau di bawah 10 tahun dia beranggapan bahwa aturan itu adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang memang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada katakanlah hukuman gitu ya ketika tidak dilakukan. Contohnya ketika anak usia 5 tahun, gurunya berkata, anak-anak besok bawa kertas lipat warna merah. Ketika ternyata gitu ya, besoknya dia membawa kertas lipat berwarna kuning, maka dia akan ketakutan karena anggapan dia adalah disuruh membawa warna merah, sehingga itu merupakan sebuah keharusan. Bahkan ketika dia pulang di rumah gitu ya, dia berkata sama mamanya, mah, besok disuruh bawa kertas lipat warna merah. Loh Dek, di rumah adanya warna kuning. Enggak mah, harus warna merah, nanti aku dimarahi sama bu guru kalau nggak bawa yang warna merah. Nah, itu berarti dia beranggapan bahwa itu merupakan sesuatu yang harus gitu ya dilakukan. Nah, anak di atas usia 10 tahun dia berpendapat bahwa aturan itu merupakan sesuatu yang relatif bisa diubah, ya. Pemahaman tentang sebuah peraturan itu lebih fleksibel sehingga dia mulai beranggapan bahwa peraturan itu bisa diubah, ya. Peraturan itu bukanlah sesuatu yang rigid yang harus dilakukan persis seperti peraturan tersebut. Nah, sehingga kadangkala ada perilaku-perilaku yang mulai berani untuk istilahnya itu melanggar peraturan gitu ya di usia 10 tahun ke atas seperti itu ya. Bahkan seringkali yang kita lihat misalnya begini, kita tahu di dalam masa pandemi ini kan ketika kita keluar rumah gitu ya harus menggunakan masker. Tetapi kalau kita lihat di mana-mana masih banyak orang yang tidak menggunakan masker. Kadang-kala masker itu dibawa sih gitu ya, tetapi nggak digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ketika katakanlah ada razia masker, maka cepat-cepat ketika ada polisi cepat-cepat maskernya itu digunakan dengan baik. Nah, itu kan berarti takutnya hanya ketika ada polisi, kan begitu. Ya, ketika ada razia masker. Tetapi ketika tidak melihat oknumnya dari oknum si pemberi peraturan, gitu ya, atau oknum yang berwajib, maka ia pun beranggapan bahwa tidak dilakukan pun itu tidak apa-apa seperti itu ya. Itulah
yang terjadi pada orang usia 10 tahun ke atas. Nah, Kohlberg itu melakukan sebuah penelitian seperti yang tadi saya bilang, ya usia 10, 13, dan 16 tahun digunakan sebagai subjek. Kenapa? Karena di usia remaja ini, ya usia 10 sampai 16 tahun ini dianggap bahwa seorang anak, gitu ya, seorang anak remaja itu mulai bisa mengembangkan kemampuan berpikir atau bernalarnya secara abstrak tadi, ya, sehingga ketika ada kasus, ketika ada hal-hal tertentu, maka dia bisa menyikapinya dengan lebih bijak, ya, karena kemampuan berpikir abstraknya sudah lebih berjalan. Nah, ada kasus di situ yaitu tentang Heinz yang mencuri obat, ya. Kalau kalian perhatikan di buku ini juga sudah ada, ya, diceritakan mungkin lebih lengkap, tetapi ini saya tuliskan garis besarnya bahwa ada seorang wanita, dia terkena suatu penyakit, ya, penyakit kanker yang memang harus diberi obat yang khusus dan harga obatnya itu mahal. Nah, suaminya ini tentunya ingin kalau istrinya itu tertolong, gitu ya, mendapatkan obat yang memang bisa menyembuhkannya. Nah, eh, penggunaan obat itu memang harus satu dosis. Nah, sehingga untuk dosis kecil yang bisa menyelamatkan nyawanya tadi, ia harus meminjam uang kemana-mana, gitu ya. Bahkan dia sudah berusaha, tetapi ia hanya mendapatkan setengah dari obat yang harus ia dapatkan, harus diberikan kepada istrinya. Nah, sehingga dia mulai melobi, gitu ya, bernegosiasi. Gitu. Dia berkata, boleh nggak aku beli obatnya ini separuh aja, gitu, dengan harga separuh. Oh, nggak bisa, karena memang obat ini adalah obat khusus, gitu ya, dan harganya memang mahal, seperti itu. Karena memang si Hans ini dia sangat mencintai istrinya, dia tidak ingin istrinya meninggal karena penyakit tersebut, maka ia mengambil sebuah keputusan. Karena dia mulai putus asa, dia nggak dapat obat, dia pinjam sana sini uangnya toh tidak mencukupi, sehingga ia memutuskan untuk mencuri obat tersebut untuk istrinya. Nah, penelitian ini, gitu ya, memang kalau itu memberikan kasus ini, ya, karena ia ingin menggelitik, gitu ya, ia ingin melihat, gitu, meneliti apa sih respon, gitu ya, bagaimana hasil pandangan dan pemikiran anak-anak yang mulai usia remaja tersebut, dan ia mulai mengelompokkan jawaban dari subjek, gitu ya. Ada yang berkata bahwa setuju, katakanlah setuju dengan berlakunya Heinz, ya, memang dia ingin menyelamatkan istrinya, tetapi alasannya kenapa? Yang berkata tidak setuju pun alasannya kenapa. Jadi titik beratnya bukan pada ya atau tidak setuju, tetapi lebih kepada alasan. Nah, oleh karena itu kan memang itu lebih menggunakan kemampuan bernalar yang lebih mendalam, ya. Nah, di sini, ya, ada kesepakatan yang begitu tinggi antar peneliti. Jadi reliabilitasnya memang tinggi hasil dari penelitiannya Kohlberg, seperti itu, bahwa yang berkata iya, gitu ya, alasannya bisa jadi hampir sama, yang berkata tidak, alasannya bisa jadi hampir sama, seperti itu. Dan yang dilihat dari beberapa peneliti hasilnya juga sama yang didapatkan. Nah, ada tahapan perkembangan moral mulai dari moral prakonvensional, gitu ya, ini usia 0, gitu ya, mulai dari usia 0 bisa jadi sampai usia 7 tahun, sampai masa praoperasional pada tahapannya Piaget, gitu ya. Dia katakan bahwa di situ ada kepatuhan dan orientasi hukuman. Jadi memang anak ini sangat berpandangan bahwa pihak otoriter itu memberikan peraturan, memberikan instruksi yang memang harus secara absolut itu harus dilakukan, ya. Jadi kalau mencuri itu berarti adalah hal yang salah, sehingga harus dihukum, ya. Jadi kalau berbuat baik ya dapat hadiah, kalau berbuat salah ya dihukum, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh orang dewasa itu merupakan sesuatu yang memang wajib dilakukan, ya. Dan hukuman itu sebagai akibat dari ketidakpatuhan, ya. Nah, yang kedua adalah individualisme dan pertukaran. Nah, di sini anak mulai berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu bisa jadi tidak sama dengan yang ada di pikiran orang lain, bahkan mungkin pada kebiasaan orang lain, seperti itu, ya. Nah,
pada tahap kedua di sini, gitu ya, anak mulai mengembangkan pemikirannya terhadap sebuah peraturan. Jadi peraturan yang ada pada diri saya atau yang diberikan oleh lingkungan saya selama ini bisa jadi peraturan itu juga berbeda pada lingkungan orang lain. Misalnya begini, ketika dia dibiasakan di rumah kalau makan itu harus duduk di meja makan, jangan makan di tempat lain, tidak boleh berjalan-jalan, gitu ya, sambil berjalan-jalan, tidak bagus, tidak baik. Gitu. Nah, itu menjadi pembiasaan. Nah, suatu saat ketika dia ke rumah temannya atau ke rumah saudaranya melihat bahwa anak ataupun saudaranya ini kok makannya sambil lihat TV, gitu, tidak duduk di meja makan, nggak rapi, seperti itu. Maka dia mulai protes. Gitu. Mah, kok sih itu boleh sih makan nggak di meja makan? Oh, dia mulai protes. Karena apa? Dia beranggapan apa yang di peraturan apa yang diberikan kepada dia itu pun harus diberikan juga yang sama kepada orang lain. Di situ terjadi namanya pertukaran yang adil dalam artian ya kalau saya diperlakukan seperti ini anak lain juga harus dong seperti itu. Maka anak mulai bisa protes. Di mana berarti dia mulai bisa menganalisa lingkungan, gitu ya, apa yang terjadi pada lingkungan, peraturan-peraturan seperti apa yang ada di luar lingkungan dia selama ini, maka dia mulai mengkritisi seperti itu. Dan dia mulai belajar, dia mulai menyesuaikan diri bahwa oh ternyata beda lingkungan, beda tempat itu peraturannya juga berbeda. Implementasinya bisa jadi berbeda seperti itu. Dan ini terjadi pada anak-anak pada tahapan pra-operasional ya, pada tahapan dari Piaget seperti itu ya. Nah, pada tahapan ketiga, ya, pada tingkat kedua yaitu moralitas konvensional, di sini tetap terbagi menjadi dua tahapan, ya, hubungan antara pribadi yang baik. Di sini anak berada pada usia menjelang remaja ya, usia-usia ya 8 tahun, ya 9 tahun, 10 tahun seperti itu. Ya. Nah, kita akan melihat pada tingkatan kedua, di situ ada yang namanya masa moralitas konvensional. Ya, pada tingkatan kedua yaitu moralitas konvensional, yaitu tahapan ketiga hubungan antar pribadi yang baik. Nah, di sini karena mereka sudah mulai beranjak remaja, mereka berpandangan bahwa manusia itu seharusnya hidup menurut harapan, ya, harapan dari lingkungan. Jadi begini, anak remaja, anak yang mau beranjak remaja itu sudah mulai bisa memahami bahwa oh mama sama kakak ini berharap saya menjadi anak yang baik ya, anak yang jujur, anak yang nggak suka marah-marah seperti itu ya. Jadi orang tua itu seringkali gitu ya, ketika menanamkan nilai, nah kita itu harus belajar jadi anak yang jujur ya, anak yang jujur itu kayak gini loh. Berarti itu adalah harapan kan, seperti itu. Maka ini membentuk gitu ya, membentuk motif di dalam dirinya. Dalam artian ketika dia berperilaku, ada yang mendasari perilakunya, ada nilai-nilai mendasari. Nah itu mulai terbentuk, mulai terinternalisasi. Walaupun gitu ya, katakanlah dalam segi kejujuran, kedisiplinan, itu masih dia kembangkan. Nah, dan ketika dia mengembangkan perilaku moralnya, ketika dia mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai di lingkungannya, itu dia didasari oleh ada cara yang baik ya, ada motif dan ada tujuan yang baik di balik perilakunya, ya. Sehingga ketika ia memahami ada kasus seperti Hinz tadi, dia ingin tahu dulu kenapa sih Hinz kok seperti itu. Jadi dia mulai bisa menganalisa kasus. Tapi kalau anak usia 0 sampai 7 tahun tadi, ya pokoknya kalau orang mencuri itu salah. Tuh, mau apapun alasannya, mau bagaimanapun latar belakang dari perilaku tersebut, ya yang penting adalah salah seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, inilah yang membuat bahwa ada eh, tujuan dan ada dasar-dasar, misalnya ada dasar empati, rasa percaya, rasa peduli, itu yang bisa jadi mendasari sebuah perilaku seperti itu. Dan ekspresi perilaku yang muncul dari remaja itu akan dilihat, diamati dan dirasakan oleh komunitas lingkungannya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di tahapan berikutnya, kalau kita lihat ada tahapan keempat,
memelihara tatanan sosial. Nah, mereka sebagai anak remaja di usia-usia ini gitu ya, mereka akan terus meningkatkan kepeduliannya, ya. Mereka akan terus melihat bagaimana lingkungan ini gitu ya menilai, dan dia pun juga berusaha untuk menilai apa yang terjadi pada lingkungan. Apakah sudah sesuai dengan nilai atau tidak, ya. Karena apa? Nilai yang dikembangkan, yang ditanamkan dan dikembangkan sejak usia dini tadi, sejak usia pada masa prakonvensional itu bukan mulai berkembang, sehingga dia mulai mengembangkan indikator, ya, mengembangkan standar perilaku di dalam dirinya. Nah, dia menekankan gitu ya bahwa tetap dia harus menaati peraturan, menghormati pihak otoritas gitu ya, sehingga tetap kalau misalnya dipanggil oleh guru tetap ada rasa cemas gitu ya, seharusnya tetap ada kekhawatiran, kenapa ya kok saya dipanggil, saya ada salah apa dan lain sebagainya. Nah, dan dia tetap berusaha untuk melakukan kewajiban gitu ya sebagai uh, oknum yang berada pada sebuah lingkungan yang memiliki tatanan sosial. Sehingga begini, oh kalau saya berada di sekolah, berarti saya harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Karena itu menjadi peran dan fungsi dia pada sebagai seorang oknum gitu yang berada pada sebuah tatanan lingkungan sosial. Jadi ketika dia tidak ataupun melanggar, tidak melakukan ataupun melanggar sebuah peraturan, berarti di situ tatanan sosial itu menjadi tidak berlaku gitu ya, tatanan sosialnya menjadi dalam artian menjadi kacau, menjadi tidak tertata dengan baik. Karena apa? Karena dia sudah melanggar seperti itu. Jadi katakanlah ketika dia tidak mengumpulkan tugas, berarti dia sudah merusak tatanan sosial yang ada, ya, melanggar peraturan. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak ada aturan yang jelas, maka masyarakat tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga dia tetap berpikir dengan idealismenya yang tinggi bahwa eh, peraturan itu pasti ada di segala segi lingkungan, gitu ya, di mana dia ada. Nah, kewajiban dia adalah melaksanakan. Ketika dia tidak melaksanakan, berarti dia menyimpang dari tatanan sosial yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, tahapan kelima ya pada tingkat ketiga itu adalah moralitas pasca konvensional ya. Jadi ada pra, ada konven, ada pasca. Nah, di sini ada kontrak sosial dan hak individu ya. Mereka mulai berpikir, nah ini sudah mulai beranjak dewasa ya pemikirannya. Dia berpikir dengan sangat teoretik ya, karena kalau sudah dewasa itu kan pasti yang namanya informasi itu sudah lebih banyak ya, secara teoretik sudah lebih matang seperti itu. Apa yang membuat masyarakat menjadi lebih baik? Nah, dia tahu bahwa katakanlah negara ya, karena dia sudah mulai mengembangkan tatanan sosialnya lebih kepada kehidupan berbangsa dan bernegara ya, sebagai orang dewasa. Kalau tadi kan dia masih di tatanan-tatanan sosial kecil di sekolah, di rumah, seperti itu ya. Nah, katakanlah dia melanggar peraturan di negara ini, maka pasti ada hukuman secara undang-undang gitu ya, ada peraturan yang harus dia tepati seperti itu. Ya, ada ideologi yang mendasari sebuah negara. Nah, ada hak dan nilai yang harus dipegang ya oleh masyarakat. Ya, misalnya masyarakat Indonesia berarti Undang-Undang Dasar 45. Nah, setiap kelompok masyarakat itu punya paham yang sama ya, yaitu ada hak-hak dasar, ya, ada kebebasan, ada kehidupan, ya, ada hak untuk dilindungi, ya, ada hak-hak dasar yaitu hak untuk bebas, hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi. Sehingga katakanlah begini, contohnya ya orang-orang yang para napi, ya orang-orang yang dihukum, ya yang berada di penjara, tetap mereka diberi kebebasan untuk istilahnya itu berada di tempat tersebut gitu ya. Dalam artian walaupun dia tetap dibatasi oleh pintu penjara, tetapi tetap ada hak untuk hidup gitu ya, kecuali memang dia kesalahannya adalah membunuh, biasanya ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu ya. Dan hak untuk dilindungi, jadi dilindungi secara hukum seperti itu. Dan
ada prosedur-prosedur yang demokratis dalam artian begini, ketika peraturan itu mau kita ubah berarti harus ada katakanlah musyawarah mufakat ya, eh, harus ada katakanlah rapat bersama yang nantinya bisa mengubah sebuah peraturan ataupun sebuah kesepakatan ya. Hukum itu adalah nilai yang harus dipegang sampai kita bisa mengubahnya lewat sesuatu yang demokratis. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan, misalnya kita sepakati ya bahwa kita mulai perkuliahan di jam katakanlah 7.30. Nah, itu nanti akan berubah, bisa jadi berubah ketika memang ada kesepakatan yang karena misalnya di jam 7.30 ada beberapa tempat yang masih misalnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka kita akan lakukan perkuliahan di jam 8.30 contoh ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada kesepakatan maka bisa dirubah ya, ada demokratis, kesepakatan bersama. Nah, pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keenam ada namanya prinsip-prinsip universal, di mana anak itu akan menentukan prinsip-prinsip di mana dia bisa mencapai sebuah keadilan ya. Jadi orang dewasa ya itu mulai berpikir secara objektif ya, bukan lagi subjektif. Nah, secara objektif maka dia akan berpikir ya secara universal apa yang dia lakukan, perilakunya dia ini bisa diterima nggak oleh halayak umum ya, oleh masyarakat umum. Dan dia mulai menghargai gitu ya, hak dan martabat orang lain sebagai individu. Nah, dia mulai bisa bagaimana berperan berfungsi di lingkungan sosial yang lebih luas lagi ya, sebagai masyarakat, bagaimana dia harus memperlakukan katakanlah gitu ya, di dalam masyarakat yang beragama. Misalnya di Indonesia kan kita mengenal ada paling tidak 5 agama gitu ya. Nah, ketika saat ini misalnya nih teman-teman kita yang beragama Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka yang non-Muslim pun ya jangan makan ataupun minum di depan rekan-rekan yang Muslim seperti itu, karena ya itu kan berarti kita tidak menghargai hak dan martabat orang lain juga gitu ya, karena kita tahu kan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya gitu ya, kita punya 5 dasar ya, yaitu Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan kita harus saling menghargai gitu ya, keyakinan gitu ya, ada pemeluk agama yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kita harus tetap ya, wajib hukumnya kita menghargai gitu, tidak boleh melecehkan dan lain sebagainya. Ketika kita melecehkan maka ya ada hukumnya seperti itu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip universal yang pasti akan berlaku di mana kita tinggal gitu ya. Nah, dapat diaplikasikan pada semua pihak bahwa ya karena sifatnya umum gitu ya, tidak bisa oh ini hanya untuk si A, si B, ras A, ras B, atau pemeluk agama A, kami nggak bisa, tanpa dibatasi oleh katakanlah suku, agama, dan ras, gitu ya. Nah, prinsip keadilan menuju pada keputusan yang akan menghargai semua pihak. Jadi, ya diharapkan pada tahapan yang keenam ini kita sudah lebih dewasa, bahkan bisa dikatakan kita sudah dewasa ya, karena adanya pemikiran yang lebih objektif, kita lebih bisa menghargai, maka perilaku kita pun lebih objektif seperti itu. Ya, ada konsep pentahapan, ya, ada perbedaan kualitatif, ya. Berarti ada perbedaan kualitas pemikiran pada masing-masing tahapan, ya. Pada tahapan pertama, misalnya dia masih berpikir bahwa peraturan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan pasti akan ada konsekuensinya. Pada tahapan kedua, dia mulai berpikir bahwa ada perbedaan peraturan yang bisa jadi terjadi pada dirinya dan juga orang lain. Maka dia mulai fleksibel menyesuaikan dirinya pada peraturan-peraturan yang bisa jadi berbeda pada dirinya. Ya, keseluruhan yang terstruktur bahwa pentahapan merupakan pola yang umum di dalam proses berpikir yang secara konsisten menunjukkan jenis persoalan yang berbeda. Ya, maksudnya begini, pemikiran kita, gitu ya, pemikiran manusia itu kan bisa jadi karena memang ada proses-proses yang ya latar belakangnya bisa jadi berbeda ya, ketika menghadapi
persoalan, kasus-kasus yang berbeda, maka bisa jadi ada pemikiran yang berbeda dan kita pun harus menghargai gitu ya, karena itu menjadi sebuah keseluruhan yang memang sudah terstruktur di dalam diri kita. Ya secara umum, secara general ada gitu pemikirannya begini, tetapi secara spesifik itu bisa jadi berbeda seperti itu ya di dalam menghadapi kasus-kasus tertentu ya ada sudut-sudut pandang yang berbeda. Nah ada urutannya tetap gitu ya bahwa nggak bisa kita lompat dari tahap 1 ke tahap 6 jadi tahap 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3 dan itu adalah integrasi hierarkis ya. Jadi pola pemikiran yang ada di tahap 1 itu berkembang gitu ya. Setelah itu pada tahap yang kedua masuk kepada tahap yang ketiga dan ini saling mendasari sampai dia pada pemikiran yang sangat dewasa seperti itu dan urutan yang secara universal itu memang terjadi pada semua budaya, pada semua orang, pada semua individu dimanapun mereka berada seperti itu ya. Nah ini adalah kasus Terry Schiavo gitu ya. Dia berusia 41 tahun gitu ya, ia meninggal dunia di negara bagian Florida ya 15 hari setelah MA Mahkamah Agung Amerika memberikan izin mencabut pipa makanan ya feeding tube yang selama ini memungkinkan pasien dalam kondisi koma ini masih hidup masih hidup di dalam kondisi koma karena memang dia koma itu mulai tahun 90 saat ini terjadi dari rumahnya dan ditemukan oleh suaminya. Nah, Michael Schiavo ya dalam keadaan gagal jantung. Nah, setelah ambulans dan tim medis langsung setelahnya ya setelah ia terjatuh maka tim medis ini langsung dipanggil dari mengalami kerusakan batang otak gitu ya pada terutama pada batang otak yang akibatnya adalah kekurangan oksigen. Nah, menurut kalangan medis, gagal jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dokter kemudian dituduh malpraktek dan harus membayar ganti rugi yang cukup besar karena dinilai lalai dalam pekerjaannya, ya dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menemukan kondisi yang membahayakan ini pada pasiennya ya. Setelah selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, maka pada bulan Mei tahun 98 suaminya bernama Michael Schiavo mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya dapat meninggal dengan tenang. Namun orang tua Terry ya menyatakan keberatan dan menempuh langkah hukum guna menentang niat menantunya tersebut. Ya, nah ini kalau kita melihat dari kasusnya Terry Schiavo ini, kita harus bisa memahami dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Dari sisi suami, dia melihat bahwa istrinya semakin lama semakin menderita, tapi orang tuanya beranggapan kalau anak saya ini masih berhak untuk hidup, walaupun dia dengan alat bantu. Nah, nanti tugas kalian adalah menganalisa kasus Terry Schiavo. Ini ada kasus Dr. EM ya di Manado, ini kasus di Indonesia ya, dan kasus seorang anak ya sedih karena nilai ujiannya jelek dan lain sebagainya. Nah, ada 3 kasus yang harus kalian analisa ya berdasarkan tahapan perkembangan moral dari korban. Nah, nanti ketika tugas ini ya kalian ketik, nanti bisa kalian unggah di Spada, disubmit di Spada setelah UAS gitu ya sebagai nilai tugas setelah UTS sebagai nilai tugas dari UTS seperti itu. Oke, ya jadi ini 3 tugas kalian nanti bisa kalian analisis ketiga kasus ini ya sebagai nilai tugas UTS. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari perkembangan moral korban. Oke, terima kasih. Selamat belajar.